سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Yang mulia, jamaah yang dimuliakan Allah, besarnya majelis itu bukan dilihat siapa yang datang atau berapa banyak yang datang, tetapi dilihat apa yang dibicarakan. Ketika yang dibicarakan perkara yang agung, perkara yang besar, maka majelis itu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelihatannya aja ini majelis cuma beberapa gelintir manusia yang nampak, tapi sebenarnya yang tidak nampak lebih banyak. Majelis para malaikat. Masya Allah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam majelis ini yakin dengan iman bahwasanya majelis ini majelis yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, tinggal beberapa saat lagi, tinggal beberapa hari lagi, kita ini akan menyambut tamu yang agung. Kenapa kita sebut dengan tamu yang agung? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebut bahwa syahrul Ramadan, bahwasanya bulan Ramadan adalah syahrun azim, adalah bulan yang agung. Dalam riwayat lain syahrul barokah, yaitu bulan yang barokah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis. Nah, saya bawa kerpean ini, nggak hafal. Maka saya malu kalau di belakang saya itu ada Ustadz Nurul Huda Al-Hafiz. Masya Allah. Al-Hafiz itu sebenarnya satu gelar yang diberikan kepada ahli hadis, yang dia hafal lebih daripada 300.000 hadis. Nah, itu Al-Hafiz. Ini sedikit saja. Masya Allah. Ini satu hadis dibaca pada bulan Ramadan aja, makanya nggak hafal-hafal. Hafal lupa lagi, 1 tahun lagi baru dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawman wa hadarana Ramadan atakum Ramadanu syahru barakah yaghshakumullahu fihi fayunzilur rahmah wa yahuttul khataya wa yastajibu fihi du'a yanzurullahu ta'ala ila tanafusikum fihi wa yubahi bikum malaikatahu fa'arullaha min anfusikum khairan fa inna syaqiyya man hurima fihi rahmatallahi azza wa jal. Rawahu Tabrani wa rawatuhu siqat. Diceritakan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada suatu hari, akan datang kepada kalian yaitu bulan Ramadan. Datang kepada kalian bulan Ramadan yaitu syahrul barakah, bulan yang penuh berkah. Yaghshakumullahu fi, Allah memperhatikan kalian di dalam bulan itu, sangat memperhatikan kalian. Fayunzilur rahmah, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rahmat, cucurkan rahmat pada bulan Ramadan tersebut. Wa yahuttul khataya, Allah ampunkan dosa-dosa. Yang ketiga, wa yastajibu fihi du'a, Allah kabulkan di dalam bulan Ramadan itu doa-doa kalian. Yanzurullahu ta'ala ila tanafusikum fihi, Allah Subhanahu wa ta'ala melihat daripada perlombaan kalian. Wa yubahi bikum malaikatahu, Allah membangga-banggakan kalian kepada para malaikat. Dibangga-banggakan kita oleh Allah Ta'ala di hadapan para malaikat. Fa'arullaha min anfusikum khaira, maka tunjukkan kebaikanmu kepada Allah Ta'ala. Fa inna syaqiyya, karena sesungguhnya orang yang celaka
adalah man hurima fi rahmatullahi azza wajal, orang yang terhalang daripada rahmatnya Allah pada bulan Ramadan ini. Ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani, warwatuhu siqat, dan seluruh rawinya adalah siqat, yaitu terpercaya. Masya Allah. Sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekarang apa yang kita siapkan untuk menyambut bulan yang suci ini, menyambut bulan yang agung, syahrun azim, ataupun syahru barakah, bulan yang penuh berkah. Kalau kita mau kedatangan tamu yang agung, Pak, kira-kira apa yang mau kita persiapkan itu sudah mikir-mikir. 1 bulan sebelum datang sudah dikasih tahu, belum datang sudah sibuk kita. Sibuk persiapkan ini, persiapkan itu. Nah, kalau kita mau datang tamu, itu pun tamu kalau betul-betul dianggap agung. Nah, sekarang kita mau kedatangan tamu, apa yang kita siapkan tamu agung ini untuk menyambutnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa puasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman, wa ihtisaban, dengan keyakinan dan ihtisab. Apa itu ihtisab? Mengharap pahala semata-mata daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini kelihatannya kok cuma dosa-dosa aja yang diampunkan, gak ada yang lain. Loh, dosa itu Masya Allah, sekecil-kecil dosa, dosa yang paling ringan itu azabnya di neraka, diciptakan atau dibuatkan satu sandal dari api, kita suruh memakainya, setelah memakainya maka otak kita mendidih, seluruh hancur daripada kulit-kulit kita pun hancur, otak mendidih. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang perlu kita siapkan imanan wahtisaban. Iman ini paling utama. Karena iman ini tanda keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang kita persiapkan untuk menyambut bulan ini. Ngomong-ngomong, bapak-bapak sekalian ini, kalau mau bulan Ramadan apa persiapannya? Ibu-ibu di rumah persiapannya apa, Pak? Baju baru? Oke, ya kan? Kue-kue, persiapan buka, Masya Allah, sudah siap semua. Tapi maha adilnya Allah Ta'ala, yang perlu disiapkan buat sekalian dimuliakan Allah adalah keimanan kita. Iman, dengan keimanan menyambut bulan Ramadan. Ada yang mengatakan siapkan fisik kalian yang sehat. Terus orang yang sakit bagaimana? Kalau orang yang penuh dengan kekurangan dalam tubuhnya, bagaimana menyambut bulan Ramadan? Dengan iman dalam keadaan apapun manusia, maka dia akan terima perintah Allah Ta'ala. Karena menerima perintah Allah itu dengan keimanan. Walaupun dia penuh dengan kekurangan badannya, jasad yang tidak sempurna, mungkin bahkan dengan sakit yang luar biasa, tetapi imannya sehat, imannya kuat, menerima perintah Allah, dia dengan lapang dada, dengan senang hati. Kita lihat coba, orang yang nggak punya kaki, datang waktu azan. Orang yang nggak punya mata, nggak bisa melihat, tapi imannya sehat, berangkat dia ke masjid. Tunaikan dia perintah Allah. Orang yang nggak bisa bangun dari tempat duduknya, tempat baringnya, dia terbaring di rumah sakit, tapi imannya kuat. Datang perintah Allah, dia tunaikan perintah Allah. Kenapa? Imannya kuat. Begitu juga bulan puasa ini, kalau imannya kuat, bagaimanapun keadaannya, dia akan berusaha menunaikan perintah Allah. Bapak sekalian, kalau kita persiapkan menu-menu makanan, ya, material untuk buka puasa dan lainnya, kalau orang yang punya uang boleh dia beli. Tetapi orang yang nggak punya makanan, orang yang nggak punya apa-apa dalam kehidupannya, miskin, apa yang dia siapkan? Maka iman ini adil.
orang kaya, orang miskin, orang sakit, orang sehat, ketika dia siapkan imannya, maka dia akan dengan senang hati menerima perintah Allah Ta'ala. Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kita persiapkan, karena tanpa iman bulan Ramadan akan lewat begitu saja. Orang yang datang bulan Ramadan tanpa iman yang kuat, iman yang sehat yang dia siapkan keimanannya menyambut bulan puasa, maka bulan puasa akan lewat begitu saja. Dan kata Rasulullah, termasuk orang yang mendapatkan doa dari malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh baginda Rasulullah, orang yang celaka adalah orang yang datang bulan Ramadan berlewat begitu saja tanpa mendapatkan rahmat, tanpa mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Imannya belum siap. Bulan Ramadan orang berpuasa, dia tidak berpuasa, imannya belum siap. Atau mungkin dia kuat puasa, tetapi dengan dasar bukan dasar keimanan, tetapi dia puasa daripada jasadnya, tetapi zahirnya dia puasa, tetapi dia tidak berpuasa. Kenapa? Maksiat dia tetap tunaikan. Puasa tetapi tidak menunaikan panggilan Allah berupa sholat. Puasa tetapi dia masih melaksanakan daripada larangan-larangan Allah. Ini apa artinya? Imannya belum siap. Maka yang perlu disiapkan untuk menyambut bulan Ramadan, iman. Yakin yang sempurna kepada Allah. Bagaimana Rasulullah menyampaikan supaya iman ini kuat? Iman itu diceritakan bahwasanya dia bisa naik, bisa turun. Yazid wa yanqus. Dengan taat dia akan naik, dan dengan maksiat dia akan turun. Itu orang-orang, kata ulama-ulama kita, orang-orang dulu imannya naik turun. Ya kan? Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tapi umat akhir zaman ini, kata ulama kita, imannya itu keluar masuk. Repot kalau sudah keluar, susah masuk. Sekalian dimakan Allah, maka untuk menaikkan iman, Rasulullah SAW sampaikan, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbarui iman kami? Kata Rasulullah, aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah daripada ucapan dakwah la ilaha illallah, bicara keesaan Allah. Maka iman, kata baginda Rasulullah dalam riwayat, bahwasanya iman itu 70 cabang lebih. 70 cabang lebih. Cabang yang paling kuat, yang paling tinggi, itulah kalimat la ilaha illallah, kalimat iman. Maka bicara kebaikan apapun ada hubungannya dengan iman, itu akan menaikkan iman kita. Nah, maka Bapak sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbaharui iman kita dengan selalu bicara kebaikan-kebaikan. Kepada jumpa siapa saja bicara kebaikan. Karena tandanya orang itu, dia disebut ahli ini, ahli itu, disebut dia ahli bangunan. Kenapa? Yang diceritakan itu mesti bangunan. Ya Pak ya. Kalau ada orang ahli pertanian, yang diceritakan apa? Pertanian. Kalau dia pekebun sawit, yang diceritakan itu fadilah sawit. Gak urus dia ketemu dokter, dia ketemu karyawan, pokoknya sawit itu bagus. Gak peduli dia. Nah itu ahli sawit itu. Maka ahli iman, ketemu siapa saja, dia bicara iman, keagungan Allah, bicara kampung akhirat, bicara keutamaan-keutamaan amal. Tandanya orang iman. Yang keluar daripada ibarat gelas Pak. Gelas itu kalau penuh yang tumpah, gelas isinya kopi, yang tumpah itu kopi. Nah, kalau hati itu penuh dengan kebaikan-kebaikan, keimanan, maka yang tumpah, yang keluar dari lisan kita, yang keluar daripada jasad kita adalah kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Ini sudah 15 menit lebih kayaknya, sampai 20 menit. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bulan Ramadan sebentar lagi Pak.
Maka persiapkan iman. Maka dengan iman, maka insya Allah Ramadan kita akan betul-betul menjadi Ramadan yang terbaik. Kebaikan-kebaikan akan kita buat, perintah-perintah Allah Ta'ala akan kita tunaikan, dan berusaha sekuat tenaga ya, untuk menjaga daripada kesia-siaan ya, kesia-siaan dalam bulan Ramadan. Maka perlu kita siapkan target-target kita ya. Persiapkan target-target kita. Orang iman, orang beriman itu harus punya target. Harus punya planning. Niat kebaikan-kebaikan yang banyak. Contoh saja, tahun ini target saya apa? Tahun ini saya berangkat umroh. Tahun ini saya berangkat ini. Tahun ini saya mau hatamkan Quran ya. Ramadan ini saya hatamkan Quran 2 kali. Nah, ini yang belum hatam Quran 2 kali ini perlu ini ditutup Ramadan ini dengan hatam 2 kali. Karena minimal orang Muslim ini minimal 1 tahun hatam 2 kali. Nah, itu paling minimal. Bahkan ada mengatakan bahwasanya kalau 40 hari lewat nggak hatam Quran termasuk orang yang malas itu katanya gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala badan yang sehat, jasmani yang sehat, iman yang sehat, terutama iman yang sehat. Maka segala rintangan apapun untuk menunaikan perintah Allah pasti akan kita tunaikan dengan senang hati. Pak sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, maka kita harus punya target. Ramadan ini jadikan Ramadan yang terbaik ya. Niat kebaikan-kebaikan, apa saja niat kebaikan. Walaupun itu mungkin secara zahir aku nggak akan mungkin bisa, tapi niat saja. Dengan kudrah dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita yakin dengan keimanan, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan kekuatan. Niat semua insya Allah. Dari sini mungkin ada yang kita diskusikan. Silahkan.